Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini akan kita bahas beberapa soal yang terkait dengan ukuran sudut. Jadi pada tayangan materi yang sudah dipelajari, kita sudah membahas tentang sudut. Ukuran sudut itu bisa kita nyatakan dalam putaran, dalam radian maupun dalam derajat. Nah, akan Ibu tuliskan rangkumannya, yaitu bahwa satu putaran itu setara, konversinya sama dengan 2pi radian, dan dia juga setara dengan 360 derajat. Nah, begitu juga dengan pemahaman bahwa 2pi radian itu 360, kalau kita hanya mengatakan pi radian, ini nilainya sama dengan 180 derajat. Kita bagi 2, kita bagi 2. Ya. Jadi nilai pi ini sama dengan 180 derajat. Nah, bagaimana kita akan mengkonversi bentuk yang dalam soal tersebut? Nah, kalau kita ditanya sudut 36 derajat ini yang dinyatakan dalam radian, berarti kita akan perhatikan derajat dengan radian. Berarti kita tulis 360 derajat itu sama dengan 2pi radian. Ini ya. Kemudian dari soal itu 36 derajat. Ini berapa radian, kan gitu. Maka caranya adalah kita bandingkan antara sudut derajat ini dalam derajat yang dalam persamaan ini. Nah, sehingga kita tulis 36 kita bagi dengan 360, kita kalikan dengan 2pi radian. Maka hasilnya ini berapa? Ini kita bagi, kita coret hasilnya 10. 2 dengan 10 itu ini dapat 5, berarti ini 1, berarti 1/5 pi radian. Jadi ini hasilnya, gitu ya. Jadi yang harus dipahami adalah ini ya, konversinya adalah seperti ini. Nah, nanti bisa kita gunakan untuk berbagai macam bentuk soal. Nah, kita lihat soal yang kedua. Nah, kalau misalnya kita punya 3/4 pi radian, ini sama dengan berapa? Nah, misalnya kita akan ubah 3/4 pi radian ini ke bentuk putaran. Ke putaran. Nah, ini berapa putaran gitu ya. Maka mengulang lagi yang seperti yang soal yang pertama tadi, karena kita bicara tentang radian dan putaran, berarti kita tulis 2pi radian itu sama dengan 1 putaran. Ini sebagai awalannya. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah 3/4 pi radian. Ini berarti berapa putaran? Maka caranya adalah 3/4 pi dibagi dengan 2pi, kita kali dengan 1 putaran. Hasilnya berapa ini? Coret ini ya. 3/4 dibagi 2, 3/4 dibagi 2 itu sama dengan 3/4 dikali kebalikannya, alias 3/8 putaran. Ya, gini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kalau 3/4 pi radian ini kita nyatakan dalam bentuk derajat, gimana caranya? Nah, karena kita bicara radian dengan derajat, maka yang kita tulis adalah 2pi radian itu sama dengan berapa? 360 derajat, kan? Nah, ini sebagai persamaan awalan. Kita ditanya berapa? 3/4 pi radian. Ini berapa derajat? Berarti 3/4 pi kita bagi dengan 2pi, kita kalikan dengan 360. Ini coret itu ya. 3/4 dibagi 2 sama dengan tadi, berarti
3/8 dikali 360. Berarti sama dengan berapa ini? Dicoret, ini dibagi 40, dibagi 4. Dibagi 4 ini 2, dibagi 4 ini 90 ya. 90 dibagi 2 itu 45. 45 dikali 3 itu 135 derajat. Nah, ketemu kan? Jadi sudut 3pi 3/4 pi radian itu kalau dinyatakan dalam putaran ketemu 3/8 putaran. Kalau dinyatakan dalam derajat ketemunya 135 derajat. Oke. Nah, soal yang berikutnya adalah seperti ini. Ada segitiga ABC siku-siku di C. Tentukan perbandingan trigonometri sudut alfa dan sudut beta. Perbandingan trigonometri yang dimaksud adalah 6 perbandingan, yaitu sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, ya. Kemudian ada sekan alfa, ada kosekan alfa dan kotangen alfa. Ya, kita cari satu persatu di sini. Ya. Baik, kita lihat sekarang sin alfa, alfanya di sini. Ya. Maka sin adalah sin demi, depan dibagi miring. Depannya alfa adalah nih. Jadi BC. Miringnya alfa, posisi miringnya dari sudut alfa adalah AB, sisi miringnya. Jadi BC per AB. Kemudian kalau cos alfa, cos sami, samping miring. Sampingnya alfa adalah ini samping ya. Sampingnya alfa. Ini di sini. Berarti AC kita bagi dengan miring. Miringnya adalah AB, gitu ya. Kemudian tangan alfa. Nah, tangan tandesa, depan samping. Ini depan, ini samping. Berarti BC kita bagi dengan AC. Nah, dapat ya. Sedangkan sekan adalah seperkos, ya kan? Seperkos alfa, berarti tinggal lihat di sini. Ya kan? Nah, kosnya adalah AC per AB, berarti tinggal kita tulis AB per AC, dibalik. Kalau kosekan alfa adalah sepersinus. Kalau sekan alfa adalah seperkos, kosekan alfa adalah sepersin. Berarti kita lihat sinusnya adalah BC per AB, berarti di sini AB per BC. Begitu juga dengan kotangen adalah sepertangen alfa. Nah, sepertangen alfa kita lihat tangen, berarti AC per BC ya, gitu ya. Nah, kemudian yang satunya, ini baru ketemu yang alfa. Sekarang yang sin beta, cos beta, dan tangen beta. Kemudian ada sekan beta, ada kosekan beta, dan ada kotangen. Kotangen beta. Ya. Kita mulai dengan sinus ya. Nah, sin demi, perhatikan beta ada di sini. Sin demi depan miring, berarti depannya beta itu yang di sini. Bukan yang ini, bukan yang sini. Karena betanya di sini tentu depannya yang sebelah sini. Berarti AC miringnya adalah AB. Nah, gitu. Kemudian kalau kosinus beta, kosami, samping miring. Samping bukan yang samping ini, tetapi sampingnya beta. Berarti sampingnya adalah BC. BC per AB, begitu. Kemudian tangan tandesa, depan samping. Depannya adalah AC, sampingnya adalah BC. Begitu. Nah, untuk yang sekan tinggal menyesuaikan. Sekan adalah seperkos beta.
Kemudian kosekan adalah sepersin beta, dan kotangen adalah sepertan beta. Ya, tinggal menyesuaikan dengan yang di atas. Sekan per cos yaitu berarti AB per BC, ya kan? Ini ya. Kemudian kosekan itu sepersin, berarti lihat ini, berarti AB per AC, itu ya. Kemudian kotangen adalah BC per AC. Oke, gitu. Mudah ya. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Nah, diketahui sinus alfa itu 7/25 dengan alfa sudut lancip, maka kosinus alfanya seperti apa? Untuk soal seperti ini, maka yang pertama adalah kita buat dulu segitiganya ya. Ya, begini. Ini sisi siku, kemudian ini sudut alfa. Kemudian sin alfa, sin demi, depan miring. Depan itu 7, miringnya adalah 25. Berarti kalau alfa di sini berarti depannya adalah 7, miringnya adalah 25. Kalau ditanya cos alfa, cos sami, sampingnya belum ada nilainya, yaitu kita sebut saja X. Miringnya ada 25. Nah, berarti kita harus mencari X itu sama dengan berapa. Itu ya. Menggunakan teorema Pythagoras, sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisinya yang lain. Kita tulis sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisinya yang lain. Nah, gini ya. Berarti kita hitung ini 625, ini X kuadrat ditambah dengan 49. Berarti kalau mau mencari X kuadrat adalah 625 yang dikurangi 49. Ini 6, kemudian 11, 7, 5. Jadi 576. Ini adalah X kuadrat. Kalau X-nya berarti kita ambil yang nilainya positif. Karena kan ukuran panjang. Nah, 576 diambil akar itu 24. Jadi ukuran X-nya adalah 24. Ini. Sehingga kalau kita ditanya kosinus alfa, cos sami, samping miring sampingnya 24, miringnya adalah 25. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.